orang dipilih berdasarkan kepada keahlian yang relevan dalam bidangnya dan kinerja yang sudah terbukti. Sementara kalau dalam sistem demokrasi, orang dipilih karena popularitasnya. Nah, sebetulnya ada sedikit perbedaan di situ, tetapi dua-duanya sangat penting dan bagaimana mereka bisa saling melengkapi. Lalu eh, di dalam sistem politik itu teknokrat itu kan ditunjuk oleh pimpinan tertinggi oleh presiden. Jadi presiden yang kalau dalam sistem Indonesia yang menentukan siapa yang bisa duduk dalam pemerintahan itu. Jadi dia yang berkuasa. Nah, tetapi eh, dia seringkali susah untuk menunjuk teknokrat itu karena tarik menarik antara apa partai politik dengan keinginan presiden menunjuk para teknokrat. Nah, kalau di negara lain perdana menteri misalnya yang menunjuk staf-staf menterinya. Nah, sebelum itu kita lihat apa berbeda, ada istilah lain yaitu meritokrasi. Apakah ada persamaan antara teknokrasi dan meritokrasi? Nah, teknokrasi tadi sudah saya jelaskan. Meritokrasi itu adalah sistem masyarakat di mana orang dipilih untuk memerintah berdasarkan prestasi mereka, termasuk kemampuan terpuji, karakter atau kualitas lainnya. Jadi sebetulnya ada sedikit perbedaan antara teknokrasi dengan meritokrasi, tetapi di dalam sebuah masyarakat kedua-duanya bisa punya dua hal tersebut. Kemudian uh, juga asumsi yang berkaitan dengan teknokrasi adalah bahwa para teknokrat itu orangnya netral, jadi tidak tertarik kepada politik, tapi tertarik kepada pencapaian tujuan pembangunan dengan perhitungan yang rasional dan target yang jelas. Nah, dalam banyak hal seperti saya katakan tadi, demokrasi, terutama keterlibatan publik sering dianggap mengganggu ya bagi para teknokrat yang seperti itu. Dulu zaman Pak Harto, makanya oposisi dilarang oleh beliau karena dianggap mengganggu program-program pembangunan yang sudah dirancang. Lalu eh, kemudian kita lihat selanjutnya kepada pengalaman beberapa negara. Terus Mas tolong digeser ke poin 2. Terus, terus, terus. Sorry tadi saya lupa memberitahu untuk menggeser. Ah, sudah, atas, Mas. Atas, ya. Nah, eh, kita coba lihat pengalaman beberapa negara. Nah, di Cina, contohnya nanti hanya dua negara di Cina, teknokrat itu juga karena sistemnya sangat otoriter, ditentukan oleh ketua partai biasanya, atau yang juga biasanya ketua partai itu merangkap presiden, seperti Xi Jinping itu, dia ketua partai, sekjen partai sekaligus presiden. Nah, dia yang menentukan dan itu sangat ditentukan oleh hubungan pribadi, ya. Tapi eh, tentu saja ada pertimbangan kualifikasi, tetapi yang lebih penting itu kalau di Cina adalah kesetiaan ideologi dan politik. Nah, tetapi terutama sejak tahun 1978 semakin banyak ahli teknis yang menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi mereka disebut dengan sistem teknokrasi yang terbatas atau lunak. Nah, seperti misalnya Xi Jinping sendiri atau banyak tokoh-tokoh yang lain, mereka itu apa backgroundnya itu kebanyakan adalah engineer atau ekonom gitu yang pernah menjadi gubernur di satu provinsi, kemudian karirnya terus meningkat. Jadi sebelum menjadi itu pimpinan partai mereka itu teknokrat dulu, kira-kira seperti itu kalau di Cina. Jadi mereka punya pengalaman akademik yang baik. Nah, selanjutnya ya di Singapura yang tadi yang betul yang sebelumnya. Oke. Nah, di Singapura eh, karena sistemnya juga lebih ketat, nah teknokrat itu memiliki ruang untuk mempraktekkan keahlian mereka di dalam pemerintahan. Nah, jadi tidak ada kritik terhadap apa pemerintah
karena oposisi dihambat ya di Singapura. Nah, ya di dalam keadaan seperti di Singapura, para teknokrat itu diberi banyak keleluasaan untuk mengeluarkan ide-ide mereka di dalam pembangunan. Bahkan di Singapura itu mereka yang direkrut partai itu umumnya orang-orang yang berhasil di dunia swasta. Misalnya di dalam bidang IT, bidang ekonomi, direktur perusahaan atau apa, oleh partai yang berkuasa, PAP itu mereka direkrut ke dalam partai. Jadi sama, kurang lebih sama seperti di China, mereka teknokrat dulu, kemudian baru jadi politisi. Ketika diangkat jadi dalam pemerintahan, ya mau tidak mau dia menjadi politisi. Jadi ketika dia menjadi politisi, dia juga harus belajar untuk berhubungan dengan masyarakat. Jadi tidak hanya keahlian teknokrasinya. Jadi setiap menteri kan dia harus bisa komunikasi dengan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya itu masih sama tentang Singapura, biar cepat. Lalu, nah kemudian yang terusnya. Nah, di Singapura eh, apa berhasil dibangun ya kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi walaupun PAP itu partai yang berkuasa itu merepresi, ya, menghambat demokrasi, membatasi oposisi misalnya seperti di Singapura, tetapi mereka mengatakan bahwa eh, kami akan menjanjikan kemajuan, pembangunan ekonomi, ketertiban dengan membatasi kebebasan. Jadi kebebasan dibatasi, tetapi sebagai kompensasinya kami akan memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat seperti Singapura yang kita lihat sekarang. Jadi mereka diistilahkan bisa membangun apa yang disebut dengan waduk kepercayaan atau ya itu waduk kepercayaan, saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Dengan sistem seperti itu, walaupun ada kebijakan yang pahit seperti pil, itu oleh masyarakat itu tetap ditelan. Namanya pil kan. Dalam jangka panjang mereka yakin ini akan baik untuk mereka misalnya. Nah kalau di Indonesia nanti akan saya ceritakan, kita tidak mau minum pil, kita mau makan gratis. Oke, terus selanjutnya. Ini kita pindah ke pengalaman Indonesia ya. Nah, di Indonesia sebetulnya pelibatan teknokrat itu perdebatannya sudah lama, sejak zaman Bung Karno. Bung Karno itu bukan teknokrat, tetapi seorang populis, seorang politisi. Atau istilahnya Herbert Fried itu namanya solidarity maker. Jadi orang yang menggelorakan semangat rakyatnya supaya bergelora revolusi, persatuan, kesatuan, tapi dia lupa pada eh, teknis-teknis pembangunan. Jadi sering dikontraskan oleh Herbert Fried itu antara Soekarno dengan Hatta. Jadi Soekarno solidarity maker dan Hatta itu administrator. Jadi dia orang yang suka membangun, menata administrasi negara yang baik, kemudian pembangunan ekonomi dan seterusnya. Sedangkan Bung Karno lebih kepada appeal, ya, permohonan kepada massa supaya kita terus bersemangat, bersatu dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi perdebatan itu sudah terjadi sejak lama di Indonesia. Lalu selanjutnya, nah, kita tahu bahwa pada masa Orde Lama, Soekarno yang memenangkan istilahnya itu wacana itu, ya, wacana antara teknokrasi dengan solidarity maker tadi. Nah, lalu setelah itu kita lihat ada pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Orde Baru itu melibatkan teknokrat di dalam pembangunan. Walaupun tentu saja yang menentukan segala sesuatunya adalah militer ya di bawah Pak Harto, tetapi dia mengajak para ekonom misalnya, para teknokrat, para insinyur untuk bergabung di dalam pemerintahan untuk merancang pembangunan. Nah, kalau kita ingat yang terkenal itu ada yang disebut dengan mafia Berkeley itu. Jadi para ekonom tamatan Berkeley University di Amerika itu
itu yang merancang pembangunan kita seperti Sumitro, Wijoyo itu kalau Pak siapa Prof Ketut itu tahu sekali ya karena itu beliau hidup pada zaman itu. Saya zaman setelah itu. Sama. Iya, itu tokoh-tokoh ekonom itu para teknokrat yang membantu Pak Harto dan mereka bisa karena sistemnya terkontrol, mereka buat GBHN ya, dari Garis Besar Haluan Negara. Nah, kalau sekarang kita punya slogan Indonesia Emas, kalau dulu zaman Pak Harto itu Indonesia tinggal landas atau take off. Nah, take off itu sesuai dengan teori Rostow itu dalam ekonomi ya. Jadi state-state itu. Jadi sangat teknokratis pada masa itu. Jadi tapi belum sempat take off kan Pak Hartonya sudah jatuh dulu. Jadi tidak tinggal landas. Belum sempat tinggal landas. Oke, selanjutnya. Lalu eh, tetapi saya kira sistem masa Orde Baru itu tidak sepenuhnya teknokratis seperti Singapura. Nah, karena apa? Karena Singapura itu dia beri ruang kepada oposisi dan menerima kritik dari masyarakat. Hanya ketika ada gejala-gejala orang ini idenya brilian, kritis dia dikooptasi oleh pemerintahan, diambil oleh PAP menjadi bagian dari pemerintahannya. Dan oposisi itu bebas untuk pemilu dalam pemilu, walaupun selalu kalah gitu ya, karena pemerintahnya. Tapi mereka bebas untuk kampanye dan sebagainya sepanjang ikut kepada peraturan yang dibuat gitu. Nah, lalu kita lihat kemudian Orde Baru jatuh karena banyak korupsinya, salah satunya KKN itu dalam reformasi itu. Sementara Singapura tetap berjalan terus ya. Singapura itu termasuk unik, dia tidak ada oposisi, tetapi korupsinya juga tidak ada. Jadi sebetulnya logikanya adalah oposisi itu tuh mengkritik kesalahan-kesalahan dalam pembangunan ya, supaya berada di jalan yang benar. Kan oposisi itu kan seperti itu. Nah, di Singapura tidak ada oposisi, tetapi walaupun tidak ada kritik yang tajam, ada oposisi ya, tapi tidak besar. Nah, tetapi mereka tetap bisa apa salah satu negara yang bebas korupsi itu Singapura. Tapi Indonesia ada oposisi ataupun tidak ada tetap korupsi karena oposisi juga korupsi gitu kan. Bagaimana dia mau mengkritik orang yang korupsi karena dia juga korupsi. Gitu. Jadi tidak terjadi di Indonesia. Nah, jadi kemudian setelah Soeharto jatuh, terjadi proses demokratisasi, desentralisasi, dan tuntutan pemilu yang semakin beragam. Nah, karena itu ruang lingkup para teknokrat ini kemudian terpotong oleh kondisi politik yang baru itu. Ya, karena mereka tidak punya jalur lagi ke pemerintahan, tetapi jalurnya harus partai politik, macam-macam jalur gitu kan, karena demokratisasi itu. Karena itulah kita mengalami kesulitan selanjutnya Mas, mengalami kesulitan untuk mendapatkan memasukkan teknokrat di dalam pemerintahan sekarang ini. Jadi pengaruh partai, politisi, nah presiden pun sampai sekarang itu kan bingung gitu ya. Partai-partai itu minta berapa jatah kursi, lalu berapa yang tersisa untuk dia untuk menunjuk teknokrat itu kan hampir-hampir tidak ada karena semuanya ingin jatah jadi menteri. Karena itu kemudian akan ditambah katanya jumlah anggota kabinet itu. Nah, lalu selanjutnya, uh, uh, oke. Nah, jadi itu persoalannya. Saya kira persoalannya adalah untuk melihat continuity dari pembangunan kita. Salah satu persoalannya adalah bahwa eh, teknokrat itu tidak mendapatkan tempat yang sesuai, yang cocok di pemerintahan. Karena pemerintah itu eh, ingin memenuhi kepentingan politisi. Jadi kita harus ikut kepada maunya voter pemilih itu. Ya seperti yang dilakukan oleh Prabowo misalnya dalam kampanyenya itu programnya sangat populis bukan teknokratis gitu. Dan kita
akan memberi makan siang gratis misalnya gitu kan. Satu-satunya di dunia yang ada freelance-nya itu adalah di Indonesia. Kan ada istilah tidak ada makan siang gratis, tidak ada freelance, tapi di Indonesia ada. Nah, rupanya hukum itu ternyata tidak berlaku juga Indonesia karena eh, diganti bukan freelance tapi free breakfast, makan pagi gratis yang bergizi katanya gitu, tambah susu atau apa gitu kan. Jadi sekarang kita akan mengimpor sapi dari Australia, sapi untuk susu itu karena orang Bali tidak cukup banyak untuk mengekspor sapi Bali gitu kan, apalagi Madura. Nah, itu lalu kemudian salah satu yang saya kira mungkin bisa mengatasi ini adalah, jadi seperti saya bilang tadi, kalau di Singapura orang itu kan teknokrat dulu, baru menjadi politisi. Jadi dia direkrut dari lembaga-lembaga, dari institusi orang-orang yang cermat, yang menonjol gitu ya, atau dari kelompok masyarakat yang ide-idenya brilian untuk membangun bangsa, lalu dijadikan politisi. Setelah jadi menteri misalnya atau anggota partai. Nah dari situ kemudian dia teknokrat dulu baru politisi. Nah Indonesia mestinya bisa meniru itu dalam pengertian ya partai-partai itu mestinya merekrut atau sekurang-kurangnya melatih anggotanya itu mempunyai keahlian-keahlian teknis khusus. Gitu. Nah di Malaysia itu terbalik dari Singapura. Itu polisi dulu baru teknokrat. Jadi semua anggota kabinet Malaysia itu kebanyakan ada politisi. Misalnya Anwar Ibrahim Perdana Menterinya itu yang dulu dia Menteri Keuangan. Kan dia politisi. Dia tidak punya background ekonomi, tidak juga angkutan, tapi dia harus belajar menguasai masalah-masalah ekonomi, keuangan, bahkan Menteri Keuangan. Ya, dia merangkap Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang sangat teknis. Nah, jadi di Malaysia tidak apa-apa politisi dulu, tetapi dia harus belajar menjadi teknokrat juga agar pemerintahan itu berjalan dengan baik, gitu kan. Nah, saya kira baik model Singapura maupun model Malaysia itu bisa dicontoh oleh Indonesia. Jadi kalau di Barat itu memang ada istilahnya oposisi itu dia di parlemen itu dibagi ke dalam apa disebut backbencher itu ke dalam bidang-bidang tertentu. Jadi ada ketua oposisi yang bagian keuangan, bagian pendidikan dan sebagainya, bagian luar negeri, sehingga dia sebut sebagai oposisi bayangan itu dia membayangi menteri bidang tertentu. Jadi mereka dengan demikian terlatih untuk menguasai spesifik departemennya masing-masing seperti itu. Nah, saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk luar biasa narasumber kita. Baik, Sarah, apakah sudah bergabung? Atau mungkin sambil kita tunggu Bapak Ibu serta hadirin di sini ada yang ingin sharing terkait dengan sore-sore tapi diajak ngobrol teknokrat ini dengan Prof. Ya, Prof. Ebi, gimana? Adakah Bapak Ibu yang berminat? Ya, ya. Silakan Pak Dodi. Monggo. Tadi saya tertarik mendengarkan pemaparan terutama tentang teknokrasi ya. Ada satu fenomena yang sebetulnya menarik imajinasi saya untuk melihat dinamika ya dinamika intelektual dalam konteks perkembangan politik nasional gitu. Bahwa secara ada salah satu tesis yang dikemukakan oleh
Noam Chomsky, dia itu membagi dua intelektual, ada intelektual progresif, ada intelektual teknokratis. Dia itu mengelaborasi bagaimana dalam perkembangannya ada dinamika yang sangat kompleks hubungan antara intelektual dalam posisinya dengan negara. Nah, beberapa fenomena yang terbaru misalnya kita melihat ada kelompok-kelompok intelektual yang menjadi yang katakanlah sangat friendly dengan pemerintah dalam tanda kutip sehingga bisa dikatakan mereka ini adalah intelektual-intelektual yang selalu terlibat atau dilibatkan di dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya, policy oriented, intelektual yang berorientasi kepada kebijakan-kebijakan. Tapi di sisi yang lain, ada beberapa intelektual-intelektual yang mencoba tetap berada pada posisi dalam tanda kutip mengambil sikap agak-agak beroposisi kepada pemerintah gitu. Nah, pada akhirnya kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kemudian sebaiknya para intelektual itu mengambil posisi persinggungan dengan pemerintah dalam isu-isu tertentu. Misalnya kalau kita bicara Pilpres kemarin kan ada beberapa intelektual yang jelas-jelas berdiri di merepresentasikan kepentingan pemerintah dan dalam banyak hal mereka memang terlibat di dalam beberapa perumusan kebijakan. Peran teknokratisnya terlihat. Tapi ada yang memang berada di luar gitu dan mereka mengambil posisi yang agak keras menyikapi beberapa aspek yang dianggap secara etik misalnya menyimpang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau oknum-oknum pemerintah. Nah, ada tidak standar kalau menurut Prof. Ebi yang bisa dijadikan tolok ukur bagaimana intelektual itu sebaiknya mengambil posisi di antara dua itu pada satu aspek bagaimanapun mereka yang menjadi yang friendly dengan pemerintah terlibat di dalam kebijakan-kebijakan dan seterusnya itu ada aspek positifnya. Tetapi tidak lupa juga bahwa ada peran-peran profetik misalnya bagaimana tetap kritis kepada pemerintah. Nah, ada tidak standar yang bisa dijadikan sebagai parameter bagaimana kemudian intelektual itu bisa mengambil posisi yang proporsional di antara dua tarikan itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oh, sorry saya lupa nama-nama dosen itu. Dosen baru. Saya sudah lama. Ya. Kalau disebut baru berarti saya sudah lama. Kalau disebut muda saya berarti sudah tua. Nah, ya itu menarik. Walaupun tidak secara langsung ya berkaitan dengan yang kita diskusikan tentang teknokrasi, tetapi ini berkaitan dengan peranan intelektual di dalam masyarakat, di dalam politik juga saya kira. Ya kalau ya seperti Noam Chomsky itu ya membagi dua intelektual. Di Gramsci juga membagi misalnya ada yang disebut dengan intelektual organik dengan intelektual tradisional misalnya seperti itu ya. Nah, intelektual organik itu mereka yang mewakili satu kepentingan kelas, jadi mewakili kepentingan kelompok tertentu, kelas tertentu yang mendukung, yang saya kira mendukung kepada perubahan, karena biasanya kelas itu kan ingin melakukan perubahan eh, apa dari ketertindasan mereka. Nah, kemudian yang satunya tradisional intelektual itu yang sudah tidak produktif lagi kira-kira seperti itu. Itu kalau menurut Gramsci itu. Tapi saya kira baik Gramsci maupun Chomsky itu dia berangkat dari perspektif Marxis itu ya, karena
Dia melihat bagaimana perubahan itu berasal dari kelas itu, dari kesadaran kelas itu. Yang organik itu penting karena dia terus menyadarkan kesadaran kelas itu perbedaan yang penderitaan yang dialami itu. Nah, mungkin dalam konteks kita, ya intelektual organik itu bukan dalam pengertian kelas itu, dari dalam pengertian bahwa mereka membela kelompok yang tertindas, kelompok yang termarginalkan, menyuarakan apa yang salah gitu ya. Nah, kalau dalam definisi Marx itu kan lebih kepada mereka yang dirugikan, yang termarginalkan, yang tidak diwakili dalam suara mereka di pemerintahan. Nah, itu saya kira tetap diperlukan, intelektual organik. Dan kita menyaksikan itu banyak kan sebetulnya yang kepentingan petani, kepentingan peternak, kepentingan guru, dosen, segala macam itu kan tidak tersuarakan secara proporsional di pemerintahan. Kelompok-kelompok kepentingan itu eh, guru misalnya itu kan tidak representasinya kan tidak terdengar. Nah, saya kira intelektual organik seperti ini itu mesti eh, ada di kalangan akademisi ya. Nah, yang mungkin yang tradisional itu maksudnya yang sudah mapan, yang hidup di zona nyaman, gitu kira-kira seperti itu kan ya. Para profesor itu mungkin sudah begitu ya. Gitu, Pak. Enggak ya. Jadi walaupun profesor dia tetap organik gitu kan mungkin ya. Nah, mungkin kita bisa membedakan seperti itu. Harus tetap ya yang ingin zona nyaman itu kan dia mengkritik, direkrut lalu menyuarakan kepentingan penguasa seperti mereka-mereka yang masuk ke komisaris gitu ya. Banyak intelektual juga kan. Lalu setelah itu sudah selesai hidupnya. Jadi dari mungkin sebelumnya sudah nyaman, jadi dia berpindah dari zona nyaman yang satu ke zona nyaman yang lain. Para intelektual organik ini dia mungkin nyaman, tetapi dia berani untuk keluar dari zona nyamannya itu untuk terus kritis. Ya mungkin itu kira-kira ya secara teoritik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Dodi. Jika masih kurang, mungkin nanti di luar forum, ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari pemberitahuan panitia, sepertinya narasumber yang lain belum bisa join. Maka pada sesi kali ini, saya selaku moderator, kita memberikan aplaus kepada Prof. Febi untuk materi yang luar biasa. Dan setelahnya kami akan kembalikan kepada MC. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sesi diseminasi hasil riset pertama telah usai bersama Profesor Abu Bakar Ebihara MA PhD dan moderator Ibu Panca Oktawirani PhD telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada moderator dan Ibu pemateri. Untuk sesi diseminasi hasil riset kedua bersama Dr. Iketut Mastika MM dan Profesor Dr. Hadi Prayitno MKes akan dipandu oleh moderator Belgis Hayinatun Nufus Esos MKesos. Kepada moderator dan pemateri, disilakan mengambil tempat. Ya, Pak. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat gitu ya dengan peserta yang sangat banyak ini. Oke, untuk untuk sesi yang kedua kita akan ditemani oleh dua profesor kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Iketut Mastika MM
dengan judul hasil risetnya yaitu potensi dan peluang pengembangan desa wisata adat Arjasa Jember. Apa dan bagaimana desa wisata adat itu? Mari kita dengarkan hasil dari apa yang beliau akan paparkan hari ini. Monggo. Ya, terima kasih moderator. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Ebi tadi ya. Yang saya ini yang mungkin yang paling senior ya. Yang tua itu memang sudah tidak pada zona nyaman ya. Jadi karena itu perlu cari kenyamanan juga. Baik, saya mungkin berdiri ya untuk membaca ini karena saya sudah gampang lupa ini ya, sudah tua. Jadi apa yang barusan saya tulis kadang lupa apa yang saya tulis. Iya nyaman, terima kasih. Mungkin anunya biar cepat ya. PPT-nya saja. Jadi begini, saya mengangkat judul ini sebenarnya secara teknis yang lebih menguasai adalah teman-teman dari UPW ya. Ya, Bu Panca CS ini Mas Pandu gitu ya, secara teknis sangat menguasai. Saya sebagai orang tua mencoba menemukan hal-hal yang penting diperhatikan karena sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ingin mendorong pembangunan desa wisata. Kalau saya waktu presentasi pengukuhan saya katakan semua desa bisa menjadi desa wisata dengan catatan. Ya, saya tekankan kepada FDV. Nah, ini teorinya Prof. Joko Purnomo. Jadi strategi gitu ya. Tetapi apa bisa mewujudkan ya kualitas sumber daya yang memang layak untuk mengelola desa wisata itu yang menjadi pertanyaan. Jadi karena itu saya ingin mengangkat judul ini gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang menarik diperhatikan. Ya, saya menunggu dulu PPT-nya. Ya. Begitu. Nah, kebetulan kenapa Desa Wisata Arjasa ini menarik karena memang Ketua Pok Darwisnya ini sangat aktif sekali, ya. Begitu. Beliau jebolan HI ya, FISIP, sehingga mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk berinteraksi tidak saja di level nasional juga di internasional, memanfaatkan kolega dan sebagainya. Nah, itulah saya ingin mengangkat desa wisata ini dan kebetulan kami bersama Pak Weni pada semester tahun ini melakukan program desa binaan ya. Mudah-mudahan nanti akan memberi. Oke, lanjut saja pada slide pertama. Nah, ini saya menarik. Sebenarnya kalau saya lihat logonya itu ada UNED, mungkin yang bikin maskot ini mungkin teman-teman UPW juga yang punya ide ya. Mungkin ya. Ya Pak Weni. Yang membantu bikin ini dari UPW. Gitu ya. Tapi ini penting ya, kita kalau lihat itu ada semiotika ya, menggunakan simbol-simbol. Nah, ini yang menarik. Apakah ini semata-mata dibikin hanya berupa gambar menarik sehingga senang melihatnya, apakah memang ada pesan-pesan yang mau disampaikan di sini? Jadi pesan menurut saya ini tidak saja kepada masyarakat luas, tetapi juga lebih penting kepada masyarakat desa itu sendiri. Sebagai kekuatan dasar di dalam membangun desa wisata sebenarnya terpusat pada kemampuan sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Nah, dengan mampu membuat maskot ini sebenarnya sudah bagus. Jadi sudah menggunakan kemampuan untuk memahami semiotika sebagai suatu simbol untuk disampaikan pesan-pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan ya. Jadi di sini misalnya ada obor itu sebagai apa yang disebutkan di sana sebagai wujud semangat daripada masyarakat, terutama Pok Darwisnya di dalam membangun desa wisata. Kemudian yang kedua, tadi juga disinggung oleh Prof. Wisnu ya, masalah budaya itu begitu penting. Ini ingin menonjolkan dengan nama desa wisata adat Arjasa ini saya kalau dengan Pak Sugianto di awal ini benar-benar paham nggak yang dimaksud adat ini apa, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jadi ATM ya. Jadi amati, tiru kalau ada yang memang tempat-tempat wisata yang memang mengedepankan masalah adat. Karena memang basis pengembangan pariwisata juga berbasis budaya. Nah, di situ tabutaan.
ya sebagai simbol budaya yang ada di Desa Arjasa. Lalu pakaian ini menggambarkan sebagai kesadaran daripada Pok Darwis dan masyarakat tentunya harus menyadari adanya keragaman budaya. Keragaman budaya ini maknanya sangat dalam gitu. Maknanya sangat dalam, dan juga di situ ada kekuatan yang menunjukkan adanya kekuatan dan kehandalan masyarakat. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting diperhatikan sebagai brand image gitu ya, brand image desa wisata. Nah, ini harus dikomunikasikan baik kepada pasar maupun kepada penyedia host gitu ya, sebagai masyarakat desa wisata itu sendiri. Jangan sampai kita khawatir kadang-kadang buat branding dan sebagainya itu hanya buat gambar untuk ditunjukkan supaya keren, tetapi sebenarnya rohnya nggak ada di masyarakat itu sendiri. Jadi itu penting menjadi persoalan kalau ini sosiologi ya, soal konstruksi sosialnya. Jadi sangat penting. Ada yang dari sosiologi sini? Ya, gitu kan. Soal konstruksi sosial ya, ini yang menjadi penting. Gitu. Tidak mudah untuk membuat brand ataupun maskot ini kalau tidak ada proses konstruksi sosial, terutama bagi masyarakat itu sendiri yang akan memberikan layanan. Sehingga yang menjadi pertanyaan, banyak sudah dibentuk desa wisata tapi tidak bisa secara sustain ya Bu Panca ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Sehingga ada desa wisata sudah meningkat, sudah berkembang begitu ya, tiba-tiba surut lagi. Setelah ditanya modalnya habis gitu ya, mungkin semangat. Sehingga nanti ada di situ quintuple helix, itu sebenarnya menarik juga supaya betul-betul diwujudkan. Nah, ini kalau Desa Arjasa ini sudah mendapat prestasi bagus ya, tidak ada piagam penghargaan, kemudian desa adat di sana juga ada nominator, dan tahun ini mendapat posisi 300 ya Pak Weni ya, 300 di ADWI. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan. Pemerintah sudah mendorong, kemudian pemerintah secara diam-diam sebenarnya memberikan syarat agar desa wisata bisa maju dengan ADWI itu sendiri. Jadi anugerah desa wisata bukan soal anugerahnya saja, tapi kriterianya itu harus dipenuhi. Nah, itu sebagai bentuk pecut atau cemeti ya, supaya tidak saja ingin membangun desa wisata, tapi penuhilah kriteria yang diperlukan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini peta yang saya susun ulang, nggak mau hanya copy paste ya Pak Beni ya. Kalaupun ada ini di Google, saya berusaha untuk kreatif membuat sendiri ya petanya itu. Oke, itu terus lanjut. Ada banyak objek yang ditawarkan. Nah, kemudian ini beberapa objek wisata yang memang ditawarkan, yang ada dan ditawarkan oleh Desa Wisata Arjasa, sangat bagus dan sudah terpublish dengan bagus ya Pak Penny ya, sudah sudah dipublikasikan lah ya di dalam menggunakan digital dan sebagainya. Tetapi saya tetap memperhatikan apakah hal ini sudah spiritnya itu sudah sesuai nggak dengan maskot yang dibuat tadi, begitu. Ya, apakah sudah sesuai dengan maskot yang dibuat tadi? Semua yang dibuat ini sebenarnya harus bermuara kepada nilai-nilai yang dituangkan dalam semiotika yang berupa maskot itu. Begitu. Jadi ini harus disadari. Nah, kita nanti di quintuple helix kita menjadi penting sebagai salah satu subsistem quintuple helix untuk mendorong ke arah sana. Itu saya kira poinnya. Oke ya, lanjut karena waktu juga sangat terbatas. Nah, ini juga menarik terkait dengan maskot tadi dan juga dengan objek, dengan judul Desa Wisata Adat. Jadi Pok Darwisnya ini dia sudah merealisasikan ya makna adat itu. Misalnya di sini bisa hadir pengunjung, paling tidak saya lihat dari Forum Studi Majapahit, yang mereka sangat terkait dengan misi mereka juga untuk melestarikan warisan-warisan budaya, begitu. Dan mereka mempunyai jaringan yang luas, sehingga secara kepariwisataan itu menarik untuk bisa menghadirkan pengunjung-pengunjung, tidak saja dari dalam negeri, juga dari luar negeri. Ya, kemudian juga dari lembaga-lembaga instansi baik pendidikan maupun pemerintah itu juga menjadi sasaran daripada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak Pok Darwis ya. Nah, walaupun mungkin belum sepenuhnya
dapat memberikan tingkat kunjungan yang maksimal, tetapi perlu dicatat bahwa di dalam pengembangan desa wisata mengacu kepada prinsip pariwisata berkelanjutan. Jadi ada kapasitas ya daripada kemampuan menerima kunjungan juga. Jadi tidak ada orientasi kepada mass tourism untuk menggali uang sebanyak-banyak. Ya, ada keseimbangan di situ untuk carrying capacity-nya, ya, itu yang perlu menjadi hal penting di dalam perencanaan pariwisatanya, menjadi catatan kita. Oke, lanjut lagi. Nah, ini promosinya tadi Mas Pat sudah saya sampaikan, branding produk paket wisata yang ditawarkan sudah bagus, gitu. Dan kunjungan ke tokoh maupun pemerintah daerah dan seterusnya sudah dilakukan, dan promosi dan produk kreatifnya juga sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana tadi saya perhatikan supaya betul-betul tidak saja hanya di permukaan saja, tapi betul-betul memang menjadi edukasi kepada masyarakat desa sendiri. Sebenarnya dia paham, tadi saya katakan konstruksi sosial, ya, paham sebenarnya apa yang harus dia lakukan, sehingga menjadi internalisasi, begitu ya, orang sosiologi itu dari proses sosialisasi, eksternalisasi, dan internalisasi itu harus berjalan dengan sukses, sehingga nanti kekuatan bergeraknya itu memang bukan direkayasa lagi, tapi betul-betul menjadi kekuatan yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya selalu membandingkan misalnya Bali, ya, belum ada istilah pariwisata. Dan orang-orang yang kreatif di sana nggak pernah membayangkan produk-produknya itu nanti akan menjadi produk wisata. Pasarlah yang datang mencarinya. Tidak perlu repot-repot membranding dan sebagainya, ya, marketing dan sebagainya, tapi sudah tercium begitu oleh masyarakat dunia bahkan untuk datang ke Bali, lalu dia menggerakkan pariwisatanya di sana sampai saat ini. Tetapi sekarang saya menjadi khawatir karena sudah over tourism, terutama di Bali Selatan. Jadi sudah sangat dampak juga kepada sosiologi ini perlu dikaji, dampak ya paradoks sosialnya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, inilah mungkin perlu kurang diperhatikan oleh pemerintah, hanya berorientasi kepada upaya meningkatkan devisa dan pendapatan ekonomi saja, kurang memperhatikan dampak sosial psikologinya di masyarakat lokalnya. Oke, itu ya, lanjut. Nah, ini yang quintuple helix. Jadi itu menarik ya, bagaimana sebenarnya kalau pelibatan dari komponen atau subsistemnya itu sudah lengkap lah katakan begitu ya, walaupun belum sepenuhnya. Nah, ini yang perlu disadari bersama gitu di dalam konsep ini, bagaimana berbagai subsistem itu menyadari bahwa tidak saja mendorong kreativitas, tetapi juga dari komponen-komponen quintuple helix ini juga dia harus menyerap hal-hal apa yang ada di masyarakat dan bagaimana juga menginovasi diri juga begitu. Sebelum memberikan dorongan inovasi kepada masyarakat, mesti dia juga menyerap dulu, mencari bahan untuk diolah oleh masing-masing kompetensinya, kemudian lalu mendorong terjadinya inovasi di dalam masyarakat. Nah, ini harus berjalan secara berkesinambungan. Nah, jadi apakah sudah ada komunikasi ke antar masing-masing subsistem itu kan kita belum tahu. Nah, itu yang saya kira menjadi penting diperhatikan agar proses inovasi yang terbangun melalui sistem quintuple helix ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oke, itu dan mungkin beberapa catatan ya, terus aja langsung. Nah, ini masalah analisis peluang desa wisata adat dari aspek physical assessment-nya ini sebenarnya sudah bagus lah ya, jadi saya mudah-mudahan bisa dibaca nanti. Kemudian lanjut kena waktu juga ya. Jadi kemudian dari aspek sosial kulturalnya juga sudah saya catat di sini, mudah-mudahan nanti bisa dibaca apa yang dapat saya perhatikan ya terkait sosial kulturalnya. Kemudian ke SDM ini sudah tidak hanya bertumpu yang bawah, mana yang ini ya, yang bawah satunya lagi. Nah, ini human resource assessment-nya ini tidak hanya bertumpu pada pendidikan, tingkat pendidikan penduduk, tetapi mereka sudah banyak diedukasi oleh lembaga-lembaga institusi yang sudah datang ya ke sana. Jadi dengan ada pelatihan dan sebagainya sudah banyak sekali.
termasuk Bu Panca CS ya sudah memberikan pelatihan untuk tour guide-nya gitu. Jadi ada lagi nanti Pak Weni memberikan pelatihan untuk kuliner ya, kopi ya. Nah, itu sebagainya. Sebenarnya sudah ada edukasi ya dari situ, nanti tinggal bagaimana mendorong kembali supaya apa yang sudah diberikan edukasi tadi betul-betul tadi yang saya katakan menjadi internalisasi sehingga masyarakat menyadari bagaimana harus berkreativitas dan berinovasi. Ya, saya kira itu ya, bisa binaan dah dekat ini ya, juga dari kota mudah untuk didatangin. Kemudian accessibility ya, accessibility ini sebenarnya mudah orang memahami, terutama dikaitkan dengan jalan, transport gitu kan. Tapi saya menyoroti accessibility itu bukan saja sebatas itu, tapi bagaimana masyarakat itu sekali lagi bisa punya akses mengetahui nilai-nilai apa sebenarnya yang memang mau disampaikan, mau dijual di dalam masyarakat itu. Itu yang penting juga, terutama dalam konteks historical tourism gitu ya, dengan culture dan sebagainya juga ada di sana itu berupa situs-situs megalitikum. Jadi tidak hanya wujud fisik, jadi mungkin kurang tertarik. Nah, bagaimana perlu dilakukan upaya-upaya membuat suatu histografi dan sebagainya yang bisa katalog digital, yang bisa menjelaskan, menyampaikan nilai-nilai yang sebenarnya layak untuk dikenali dan dinikmati oleh para wisatawan sesuai dengan segmen yang disasar. Gitu. Nah, misalnya saya diberitahu misalnya untuk di Sendang ya, Sendang Tugasudamala. Jadi kalau memang itu mau yang dual image adat gitu, dan sasarannya misalnya salah satunya adalah di Bali, masyarakat Bali yang memang kental dengan hal-hal seperti itu, ya ini masyarakatnya apa siap apa enggak gitu saya tanyakan. Jangan sampai nanti ada benturan lintas culture-nya itu ya belum terwujud dengan baik lintas culture-nya tadi gitu. Jadi hal-hal itu menurut saya ingin saya tekankan penting untuk disadari dari tadi masalah nilai-nilai yang tertuang dalam bahasa semiotikanya di maskot, kemudian accessibility dan bagaimana sebenarnya serangkaian dari kalau objek itu ada berapa Bu Panca, ada 4A ya, atraksi, aktivitas, accessibility yang dalam konteks tadi ya, kemudian apalagi amenitasnya juga harus bernuansa itu, jadi semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh apa yang mau dijual melalui label desa wisata adat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, ini aspek jasa juga sebenarnya saya mau tekankan industri jasanya gitu ya. Jadi perlu disadari, mungkin bisa dibaca ya karena waktu ya. Jadi nanti kita sama Pak Weni menyampaikan dari sisi manajemen jasa hal-hal apa yang perlu disadari oleh pengelola. Nah, misalnya di marketing mix saja ya ada 3 tambahan, personal, proses dan physical evidence. Nah, ini harus betul-betul paham masyarakat itu. Yang disebut personal seperti apa? Karena di dalam bisnis jasa atau manajemen jasa, jadi personal ini adalah barangnya itu sendiri, tapi yang dijual lebih pada value-nya. Gitu. Apakah masyarakat tuh sudah menyadari kalau dia itu sebenarnya sebagai jasa itu sendiri, sebagai jasa itu sendiri. Gitu. Bukan semata-mata orang yang melayani, tetapi personalnya itu adalah di dalamnya mengandung sebagai produk jasa itu sendiri. Nah, sehingga itu akan tergambar di dalam proses pelayanannya. Kemudian physical evidence itu yang dimasukkan termasuk personalnya itu sendiri, dan dia bisa menyatu dengan bukti-bukti fisik lain. Misalnya di situ ada situs purbakala. Bagaimana sebenarnya personal yang mengantarkan di sana atau masyarakat di sana itu paham betul tentang situs-situs purbakala itu. Apakah dia bangga dan mencintai? Kalau tidak, ya bagaimana meminta orang menjadi cinta dan menghargai? Kalau masyarakat sendiri belum. Nah, gitu saya kira hal-hal yang menarik untuk lebih dielaborasi lebih jauh dalam proses mengedukasi masyarakat desa untuk membangun desa wisata yang mempunyai
potensi berkembang dan secara sustain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena juga berbagi waktu dengan Prof tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Prof. Iketut Mastika. Baik, untuk sesi yang kedua yaitu untuk pemateri yang kedua yaitu Profesor Dr. Andes Hadi Prayitno MKes. Nah, beliau ini akan mengkritisi tentang sebuah artikel dan hasil kritisi beliau kemudian terindeks di Scopus Q2 ya, Prof. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar. Mari kita simak pemaparan dari Prof. Hadi Prayitno. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Belgis sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dekan, karena Pak Dekan waktu memberi sambutan ada tadi kesehatan. Ada 3 slide Pak Dekan. Nah, 3 slide itu signifikan bagi saya sehingga saya menggunakan kesehatan. Saya agak beda Pak Dekan dengan teman-teman yang lain, kalau Pak Ketut yang senang-senang wisata gitu ya. Pak Ebihara diplomasi politik dan sebagainya, mungkin ada teman-teman tadi habis bisnis. Saya yang sehat dulu fisiknya gitu dan pikirannya juga gitu, sosialnya juga. Baik, artikel yang saya kritisi ini merupakan artikel yang terbit di Dove Press yang terbit di UK. Kebetulan saya mencari knowledge, attitude, dan practices, tetapi yang muncul di belakangnya adalah perawat. Jadi perawat ya yang resisten terhadap multi obat. Jadi multi obat di sini adalah kalau seorang kena TB, TBC itu, maka obatnya minimal yang saya tahu itu ada 3 yang harus diminum. Nah, ini bagaimana caranya supaya mereka minum obat itu betul-betul teratur sehingga sampai 6 bulan sehingga sembuh pada waktunya gitu. Nah, ini ternyata ada juga dari kalangan perawat yang resisten. Kami melakukan dialog hampir 3 minggu dengan pihak Dakpres dengan segala argumentasi masing-masing. Akhirnya kami menemukan kesepakatan bahwa di tulisan dari 2 orang dari Yordania ini dan 1 orang dari Yaman sepakat ada kelemahan di statistiknya. Nah, ini yang kemudian saya tidak terlalu bagus statistiknya, akhirnya saya minta tolong ke teman kuliah saya dan mau gitu ya. Oke, ya Prof, ini betul statistiknya lemah ini Prof. Detailnya nanti saya yang bantu, nah, gitu lah. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman mantan kuliah, teman kuliah. Dari artikel itu kami pada awalnya ada 4 baris, 5 baris di paragraf pertama menjunjung artikel itu bagus gitu ya. Kami sangat appreciate dengan artikel ini, sangat menarik ya, karena diteliti oleh dari pakar dari Yordania dan Yaman. Kemudian hasilnya juga saya sampaikan juga ya, di mana dari hasil yang mereka teliti dalam hal pengetahuan dari 20 item pertanyaan 18 sudah memenuhi kriteria ya, tinggal 80% signifikan gitu ya. Dan sikap juga begitu, dari 12 item 12 sudah masuk sehingga 100%, dan prakteknya di praktek itu dari 11 item 4 yang terpenuhi ya. Sehingga itu yang terakhir ini mencapai 34,4%. Namun demikian, ini sebetulnya artikel ini saya sorot dari sosiologi kesehatan, Pak, di aspek perilaku kesehatannya. Ya, kami memberikan argumentasi bahwa
berdasarkan buku dari Nugroho, Heru Santoso Wahito Nugroho ini, bahwa hasil penelitian dari banyak pakar di dunia terkait dengan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu yang bekerja sebagai perawat ya, terhadap resistensi multi obat ini, yang pertama adalah bahwa program pendidikan meningkatkan pengetahuan tentang MDO sebagai efek pertama sebetulnya. Kemudian efek keduanya adalah pada peningkatan pengetahuan akan terbentuk sikap positif terhadap multi drug resistant organism ini. Yang ketiga, efek ketiga, sikap positif akan membangun praktik yang lebih baik mengenai multi drug resistant organism ini. Nah, kemudian kami lanjutkan juga dengan argumentasi kami bahwa pengaruh pertama itu dibuktikan dengan adanya perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Ini ada di sini data-datanya, tabel-tabel dari mereka tentang statistiknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh kedua, dibuktikan dengan adanya korelasi yang signifikan antara pasca pengetahuan dan pasca sikap. Dan efek yang ketiga, ada korelasi antara pasca sikap dan pasca pelatihan. Ini menurut kami tidak bisa dianalisis. Kenapa? Karena hal itu disebabkan skor pasca praktek seluruh responden itu sama. Sehingga semuanya signifikan. Ya. Sehingga variabel itu dalam bahasa statistiknya disebut variabel yang konstan. Datar saja, ya, nggak ada variasi apapun. Itu kritik. Kemudian ada fakta bahwa pasca pelatihan di artikel ini telah menjadi variabel konstan. Pasca pelatihan menjadi variabel konstan, kemudian kami anjurkan peneliti sebaiknya tidak menggunakan data pasca intervensi. Yakni apa? Mengikuti pasca pengetahuan diberikan, pasca sikapnya yang sudah dibentuk, pasca pelatihan atau praktek dan sebagainya. Ya. Melainkan menurut versi kami harus beralih menggunakan skor delta. Skor delta ini skor perbedaan yang berbeda antara pasca intervensi dengan pra-intervensi. Ya, di sini kami juga menekankan dengan kata lain bahwa skor peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktek setelah diberikan program pendidikan itu harus demikian rupa, ada di antara kami. Ya. Kemudian setelah diperoleh skor pengetahuan delta, sikap delta, dan latihan delta, artinya delta itu adalah perbedaan ya, antara pasca intervensi dan pra-intervensi, maka analisis dampak kedua dan ketiga dapat dilakukan dengan mudah. Kalau itu diteruskan, sebetulnya bisa menyesatkan para pembaca, ya seolah-olah bagus semua, ya sudah selesai. Padahal kalau ditelaah secara kritis, itu yang efek yang kedua, dampak kedua dan ketiga itu sebelumnya sulit untuk diterima. Karena kalau ditelaah pada angka-angka statistik yang ada di artikel ini, semuanya konstan. Ya. Tidak ada variasi apapun. Dan itu dalam logika berpikir kita, tidak ada perubahan sebetulnya sebelum dan setelah diberikannya pendidikan ini terhadap pengetahuan, sikap, dan praktek ibu yang bekerja sebagai perawat. Itulah Bapak Ibu sekalian, kemudian kami akhiri berdasarkan permasalahan di atas, kami mohon dengan hormat kepada redaksi untuk memberikan kesempatan kepada peneliti untuk merealisasikan kembali efek kedua dan ketiga berdasarkan skor delta ya, untuk diterbitkan kembali di jurnal ini sebagai tanggapan atas surat kami. Itu akhir daripada komentar kami, letter kami pada draft press yang terbit di UK itu.
Jadi itulah Bapak-Bapak, ini 3 minggu sudah terbit Q2 Scopus, ya. Tidak usah menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini dia hargai oleh dikti, ya, karena artikel itu tidak harus hasil penelitian, tetapi boleh dari hasil pemikiran. Ini hasil pemikiran, 3 minggu terbit, ya. Semester yang lalu saya 3 bulan. Nah, semester ini saya kepingin ada 2 artikel yang terbit dan sudah terbukti dibiayai oleh rektor, ya. Kalau Q2 15 juta, Pak. Lumayan untuk liburan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh 2 profesor kita, semuanya sangat menarik dan dengan berakhirnya sesi ini, saya selaku moderator mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi diseminasi hasil riset kedua bersama Dr. Iketut Mastika MM dan Profesor Dr. Hadi Prayitno MKes telah selesai. Kepada moderator Belgis dan pemateri disampaikan terima kasih. Baik, pemateri dan moderator diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya Azza Hanifah, Dan saya Farhan Darmana. selaku pewara mengucapkan terima kasih dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.